そんな地に執念が。 Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Record of Ragnarok season 3 episode 6 yang akan memperlihatkan akhir dari pertarungan Qin Shi Huang versus Hades. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita, semua penonton tegang dan siap menyaksikan pertarungan akhir Qin versus Hades. Tapi Qin yang masih beradu serangan berusaha tetap tenang, lalu mengeluarkan jurus hembusan udaranya lagi. Tapi kalau ini jurusnya itu tidak Qin gunakan untuk Hades, melainkan senjata Hades. Serangan Qin itu pun mengenai senjatanya Hades. Penonton serta Hades sendiri pun sangat kaget. Qin malah menyerang senjatanya. Hades pun langsung sadar senjata Desmosnya telah melemah. Qin pun di sini tidak melukakan sedikit pun kalau hidupnya dimulai di sebuah akhir. Dan Chun yang memberitahunya mengatakan, seorang raja adalah dia yang bangkit dari akhir sepertinya dan membawa sebuah permulaan. Lalu Qin pun akan memperkuat serangannya menggunakan Qiyu, wujud pedang zirahnya. Dan tiba-tiba Desmos terbelah pedang Qin. Hades pun sontak kaget. Lalu Qin menggunakan jurus perisai Shi Huang dan terbasan Yan, dan senjata Hades pun seketika hancur. Semua orang yang melihatnya pun sangat terkejut. Senjata Hades pun sampai hancur berkeping-keping. Tapi Hades hanya tersenyum dan kagum kepada Qin. Dan Qin pun di sini menusuk Hades. Hades pun akan membalas dengan sisa tombaknya. Tapi dengan cepat, Qin membelah Hades. Jadi membuat Hades tidak bisa melancarkan serangan tadi. Tapi bagi Hades ini sesuai dugaannya dari seorang raja. Seperti Qin, Hades pun mulai tumbang dan mengingat saudara-saudaranya. Dan saudaranya Zeus dan Adama sangat terkejut melihatnya. Hades pun merasa tidak bisa memenuhi sumpahnya sendiri untuk tidak akan kalah. Hades pun teringat Poseidon dan Hades pun terkapar di tanah. Dan perlahan senjatanya hancur total. Hades pun merasa gagal menjadi seorang kakak. Hades pun meminta maaf kepada adik-adiknya. Dan Hades pun kalah dan musnah. Simic pun kaget. Pemedang Ragnarok ronda ke-7 ini adalah Qin. Dan dari bangku penonton manusia, terlihat Chun sangat khawatir. Akan tetapi, Qin terlihat tidak kenapa. Kenapa lagi? Walaupun merasakan rasa sakit yang sama yang diterima Hades, para pendukung Qin pun sangat khawatir. Tapi Qin tetap berdiri tegak di tengah arena. Qin pun di sini sangat berterima kasih kepada Hades sang raja neraka karena bisa berbicara dengannya. Tapi Qin mengelak sebutan itu dan menyebut Hades Pengyo alias temanku. Qin pun memberikan penghormatan kepada Hades. Para penonton pihak manusia pun sama. Simic pun mengumumkan pemenangnya adalah Qin Shi Huang. Dan di sini tercatat hasil pertarungan Qin versus Hades. Berlangsung selama 12 menit 57 detik. Dan jurus yang memenangkan ronde ini, perisai, Shi Huang, dan terbayan. Dan dimenangkan oleh Qin Shi Huang. Dan kekalahan Hades sang raja neraka ini sama sekali tidak terduga oleh siapapun. Dari pihak yang kalah alias para dewa maupun dari pihak yang menang alias para manusia. Kedua kubu sampai tidak bisa berkata apa-apa. Termasuk Simic pun kaget karena di luar dugaan semua orang. Dan pemenang dari pertarungan raja versus raja ini adalah sang raja pertama Qin Shi Huang. Semua pihak manusia pun senang dan bersorak. Sementara pihak dewa hanya terdiam seakan tak percaya Hades kalah. Lalu di sini Alfie kembali ke wujud awalnya lagi. Alfie di sini sampai terluka sangat parah. Dan dia akan pingsan. Tapi keburu ditahan Qin. Qin pun merasakan rasa sakit Alfie. Alfie pun nyuruh Qin jangan memaksakan diri karena dilihat dari keadaannya, Qin lebih parah. Qin membalas ini tidak masalah, tapi Alfie tidak percaya dan nyuruh Qin bersandar aja padanya.
dan mengajak Qin ke ruang media bersama. Dan menurut Alfie, ini sebuah keajaiban, Qin masih hidup. Tapi Qin membantah, karena Qin tadi sudah bilang, percayalah padanya. Alfie pun cuma tersenyum mengatakan, kau ini memang bodoh. Lalu tiba-tiba Qin pingsan dan terjatuh. Alfie pun sangat panik. Dan ini gawat, mereka membutuhkan medis sesegera mungkin. Sasaki yang menontonnya pun sadar Qin sudah kehabisan tenaga. Tapi walaupun begitu, tetap saja hasil pertarungan tadi mengejutkan. Temanya pun setuju. Terus Valkyrie Sasaki pun kagum, Qin dan Alfie bisa mengalahkan Hades. Dan dia penasaran, bagaimana biasa Qin mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan tombaknya Hades. Sasaki pun mentahkan bukan seperti itu. Tapi Qin dalam sekejap menerima serangan kuat dari Hades. Dan saat itu Qin menembak ke arah pusat Chi Desmos dengan gelombang kura-kura. Valkyrie Sasaki pun jadi menyimpulkan, berarti tombak pun bisa mempunyai Chi. Sasaki membalas, tidak. Tapi setelah dilumuri darah Hades, tombak Hadea menjadi bagian tubuh dari Hades. Jadi mempunyai Chi, alias tombaknya Hades hidup. Jadi ketika tombak Hades hidup, Qin jadi bisa melihat bintang, alias Kei, dari tombak Hades. Valkyrie Sasaki pun paham. Jadi Qin menyerangnya dengan gelombang udara kura-kura. Jadi bisa melemahkan serangan Hades. Tapi menurutnya itu saja tidak akan cukup untuk menghancurkan tombaknya Hades. Teman Sasaki membalas kalau Qin memakai kekuatannya Hades. Valkyrie. Sasaki pun membalas berarti sama saat ketika Qin memakai pertahanan surgawinya. Dan dia juga sempat melihat Qin memakainya lagi. Tapi menurutnya itu tidak berpengaruh apapun. Sasaki pun menjelaskan, kalau biasanya tangan pertahanan surgawi memakai serangan dari lawan dan mengalirkannya melalui tubuh. Pemakainya kemudian mengembalikannya. Tapi serangan Qin sekarang menerima langsung kekuatan serangan Hades, lalu menyimpannya di pedangnya alias Alfie yang telah menjadi satu dengan Qin melalui Volan. Dan setelah menyimpan serangan Hades, Qin mengubahnya menjadi kekuatan untuk menghancurkan Desmos. Setelah dijelaskan, Valkyrie Sasaki pun paham. Dan pada awalnya, Valkyrie Sasaki agak cemas. Alfie dan Qin dipasangkan karena ribut terus. Tapi ternyata chemistry mereka bagus. Sasaki pun setuju dan memuji Alfie mengesankan. Karena bisa bertahan, sekaligus menyimpan kekuatan sebesar itu. Valkyrie Sasaki pun mengakuinya. Dan menurut teman Sasaki, Qin di pertandingan ini banyak sekali dengan kejutan tak terduga. Dan tekad Qin juga luar biasa hingga Qin dan Alfie bisa melakukan semua itu ketika terluka parah. Dan kalau salah langkah, bisa aja Qin tumbang duluan. Dan secara nggak langsung, itu adalah pilihan hidup dan mati. Teman Sasaki pun kagum dengan Qin. Sasaki pun setuju. Dan menurut Sasaki, mau cari raja di seluruh sejarah pun tidak ada yang lebih layak menerima gelar raja selain Qin. Terlihat Qin terluka parah dan sedang dibawa ke ruang medis. Lalu dari bangku VIP Dewa Olympus Ares marah dan seakan tidak percaya Hades kalah. Lalu Adamas pun mengamuk menendang pintu lalu keluar. Hermes pun nanya Adamas mau kemana. Adamas membalas kalau dia tidak peduli dengan turnamen dan peraturannya dan akan membereskan ini dengan caranya sendiri. Adamas pun pergi. Lalu Hermes nanya kepada Zeus apa Zeus tidak keberatan dengan apa yang akan dilakukan Adamas. Zeus memanggil Hermes dan mengatakan kalau di saat terakhir Hades meminta maaf, Ares dan Hermes terkejut. Lalu Simic pun mengumumkan kalau Ragnarok
di ronde 6 dan 7 manusia memang beruntun. Dan sekarang skornya 3 pihak dewa dan 4 pihak manusia. Sang Mick pun kaget dan seakan tak percaya hal yang mustahil akhirnya terjadi. Karena para dewa kalah unggul oleh manusia. Dan turnamen akan terus dilanjutkan karena tidak ada pilihan lain. Dan sekarang arena sedang dalam tahap perbaikan. Dan sedikit merubahnya yang diubah. Khusus untuk ronde ke-8. Dan ronde ke-7 pun selesai dan akan berlanjut ke ronde selanjutnya. Lalu Shin memperlihatkan ruangan medis. Terlihat Chin dan Alfie sedang dirawat. Gale pun di sini khawatir dengan keadaan mereka. Lalu dokter datang memberitahu kalau Alfie baik-baik saja, tapi Chin dalam keadaan kritis. Dan sekarang hanya bergantung pada tekadnya Chin untuk hidup. Gal dan Hilde pun keluar. Dan Gal di sini sangat kagum, Chin dan Alfie berhasil menang. Dan sampai sekarang masih seakan tak percaya. Karena dari semua dewa yang ada Chin merebut keunggulan dengan mengalahkan Hades. Dan sekarang tinggal 3 kemenangan lagi umat manusia bisa menang. Gal pun sangat senang dan terus membahas. Tapi Hild cuman diam. Gal pun nanya mereka sekarang mau kemana. Hild membalas kalau mereka harus memeriksa Buddha selagi di sini. Karena kondisi Buddha juga sangat buruk. Dan sekarang tidak tahu boleh tidaknya menjenguknya. Tapi Hild curiga Buddha tidak ada di rumahnya. Gal pun keheranan kenapa begitu. Lalu Adamas muncul memanggil mereka dan menghampirinya. Lalu nanya di mana mereka merawat Chin. Gal pun ketakutan dan berfirasat kalau kekuatannya akan jadi masalah. Lalu tiba-tiba Hild berlurut dan mengatakan senang bertemu lagi denganmu lagi, Adamas. Gal pun sangat terkejut. Dewa yang terlihat jahat ini ternyata adalah Adamas. Dan Gal keheranan karena setaunya Poseidon sudah membunuh Adamas. Gal pun mentakan kepada Hild kalau itu adalah hantu. Tapi Hild mendengar kabar kalau Adamas masih hidup. Dan sepertinya rumor itu memang benar. Lalu Adamas pun mengamuk dan nyuruh jawab pertanyaannya. Karena jawaban itu yang akan menentukan alasan Hild akan masih hidup atau tidak. Adamas pun terus menggertas dan Gal makin panik. Lalu Hild membalas kalau dia tidak bisa memberitahunya. Mendengar itu, Adamas makin mengamuk dan akan membunuh Hild. Tapi Hild pun cuman terdiam. Tapi tiba-tiba, ketika akan mengenai Hild, tangan Adamas terputus. Adamas, Hild, dan Gal pun terkejut. Dan pas lihat ke belakang, ternyata itu adalah Beelzebub. Biel datang dan mengatakan jangan menghalanginya. Dan mengatakan kepada Adamas, apakah Adamas tidak tahu kalau membunuh Valkyrie, Ragnarok akan berakhir? Hild dan Gal pun cuman bisa terdiam. Biel pun mengatakan kepada Adamas, jangan merebut kesenangannya. Adamas pun membalas kalau kesenangan Biel tidak ada hubungannya dengan Adamas. Mereka pun bersitegang. Lalu Biel mengatakan, apakah Adamas mau merendahkan harga diri para dewa yang ditunjukkan oleh Hades? Adamas pun emosi dan memikirkan pertarungan Hades tadi. Adamas mengatakan kalau dia tidak peduli, lalu pergi meninggalkan Hild dan Gal dan mengancam saat semua pertarungan Ragnarok ini selesai, Hild dan Gal, termasuk Chin, akan Adamas bunuh. Gal pun lega karena tadinya sudah mengira Adamas akan membunuh mereka. Biel pun akan pergi lalau. Hild berterima kasih sudah menolong mereka. Lalu Biel memperingatkan Hild dan Gal untuk hati-hati. Karena dia ragu hanya Biel dan Adamas saha yang ingin memusnahkan seluruh umat manusia. Dan mulai merasa kesulitan untuk menahan nafsu tidak terkendali itu. Lalu Shin beralih ke Buddha. Dia di sini sedang bersantai di bawah pohon. Lalu tiba-tiba Buddha terkejut karena
seharusnya lebih lama di ruang medis. Lalu seseorang datang, menghampirinya, dan mengatakan kalau dia tahu Buddha akan ada di sini. Buddha pun menyapanya, dan kebetulan ketemu. Dan orang ini bernama Chin. Qin pun nyuruh Buddha jangan kabur dari rumah sakit tanpa izin siapapun. Dan nama lengkap orang ini adalah Sakata Kintoki. Qin di sini menjelaskan kalau tim medis sedang panik mencarinya. Jadi Qin kasihan kepada mereka. Buddha menjelaskan kalau rumah sakit itu membosankan. Qin pun membalas, kau ini anak-anak ya. Buddha menjelaskan malau dia di sini pulih ya lebih cepat. Qin pun cuman keheranan. Lalu Chin memberikan hadiah permen supaya Buddha cepat sembuh. Buddha pun sangat senang. Buddha pun langsung mencobanya. Dan senang karena permennya sangat enak. Qin pun kaget Buddha memakannya seperti itu. Dan Buddha satu-satunya orang yang Chin tahu bisa memakan permen itu seperti itu. Lalu Buddha di sini punya permintaan untuk Qin. Qin pun langsung mengiyakan. Padahal Buddha belum bilang apapun. Tapi Qin ternyata susah tahu karena Chin tidak punya alasan menolak permintaan Buddha. Buddha pun senang. Qin pun nanya apa yang harus dia lakukan. Buddha mengatakan kalau ada seseorang yang Buddha ingin Chin selidiki. Qin pun keheranan siapa. Buddha membalas orang yang akan mengguncang Ragnarok, sang pahlawan pembantai naga Siegfried. Lalu Sin beralih ke Hild lagi di sini. Hild sangat marah kepada Buddha karena kabur dari kamarnya. Dan keheranan Buddha sebenarnya mikir apa. Gal pun penasaran kemana Buddha pergi. Karena dengan luka, begitu Gal jadi agak cemas pada Buddha. Tapi Hild yang marah tidak peduli pada Buddha. Gal pun terkejut Hild semarah itu kepada Buddha. Gal pun mengalihkan pembicaraan dan membahas yang tadi. Ketika Biel menyelamatkan mereka dengan tenangnya dan tidak menyangka akan menunjukkan peraannya seperti itu. Hild pun sekarang bisa menyimpulkan dengan begitu. Berarti kehilangan Hades adalah sebuah kenyataan yang sulit untuk mereka terima. Gal pun setuju, karena para dewa sudah sangat yakin akan menang. Bahkan mereka sendiri pun mengira begitu. Lalu tiba-tiba Hilde berhenti, Gal pun jadi menabrak Hild. Gal pun di sini keheranan ruangan apa yang ada di depannya, karena pintunya sangat berbeda. Hild membalas kalau ini adalah ruangan petarung selanjutnya. Lalu ketika mendekat, tiba-tiba sebuah sensor mendeteksi mata Hilde, dan tiba-tiba pintu itu pun terbuka. Gal pun terkejut dan keheranan, sebenarnya ruangan tunggu siapa ini? Mereka pun masuk. Hilde pun dengan senang menjelaskan kalah petarung ini adalah spesimen yang unik dan satu-satunya dalam sejarah manusia yang adalah seorang penyihir. Gal pun ketakutan ketika tahu itu penyihir, dan pas semakin masuk ke dalam, ada ruangan gelap, dan ketika melihat ke dalam Gal sangat terkejut karena banyak mayat. Hilde pun nyuruh, jangan cemas karena itu bukan mayat, tapi orang-orang yang pingsan karena kelelahan. Gal pun keheranan karena seperti ada yang janggal dan bukan pingsan. Dan keheranan sebenarnya ada apa di tempat ini. Lalu terlihat ada seseorang yang sedang menulis di papan, dan orang ini ternyata sedang menulis tentang fisika. Tapi Hilde tidak keheranan karena seperti biasanya orang ini lakukan. Dan orang ini ternyata adalah Nikola Tesla. Gal pun terkejut karena tahu siapa itu Tesla. Hilde pun membenarkan, dan menurut Hilde Tesla adalah penyihir jenius yang menciptakan teknologi ilmiah yang mereka pakau bahkan hingga saat ini. Seperti generator arus bolak-balik, peralatan radio, dan lampu neon. Dan Tesla dijuluki sebagai ilmuwan gila terhebat sepanjang masa. Seseorang yang sangat misterius juga. Dan umat manusia sangat memuji-muji Nikola Tesla karena karyanya itu seperti sebuah sihir. Mendengar itu Tesla mengelak, dan dia membenci kata itu. Karena yang dia pakai ini bukanlah sihir, melainkan sains. Gal tidak begitu mengerti
tapi kedengarannya sangat percaya diri. Terus Hilde nanya, apakah karena Tesla kali ini sudah selesai? Tesla membalas sebenarnya sudah selesai agak lama dan sudah tersimpan si otaknya. Dan sekarang yang dia butuhkan adalah material yang bisa mewujudkan teorinya. Hild pun paham dan mudah baginya. Lalu Hild memanggil Gondul. Gondul pun muncul dan dia di sini sudah lama menunggu. Dan Gondul ini adalah saudara ke-9 Valkyrie. Gal pun kaget, Gondul tiba-tiba sudah ada di sana. Karena kedatangannya tidak disadari, lalu Tesla pun datang menghampirinya dan tiba-tiba mengalisanya dari rambut hingga leher. Gal pun marah, karena itu tidak sopan apa yang dia lakukan pada kakaknya. Lalu Tesla mengatakan, apakah Gondul mau memberikan tubuhnya pada Tesla? Gal pun kaget, tiba-tiba Tesla ngomong gitu. Gondul pun menjawab, tentu sana Dokter Tesla. Gal, yang dengarnya pun sangat terkejut. Gondul pun dengan senang hati akan memberikan tubuhnya pada Tesla. Gal terkejut tapi Hild cuman tersenyum. Tesla pun kagum karena intuisi Gondul itu melebihi pengetahuan. Dan Tesla sudah lama menunggunya. Dan semua ini demi nama sains. Gondul pun setuju. Lalu mereka pun fallen. Gal pun sampai terkejut. Lalu Hild mentakana kalau kekuatan yang ada di dalam Gondul adalah pemakai sihir. Lalu Tesla dan Gondul pun mulai volunya. Dan Gondul menyatu dengan semua tubuh Tesla. Ledakan besar pun terjadi. Gal pun terkejut. Orang-orang di sana pun sangat terkejut. Dan terlihat ada Galileo dan Albert Einstein juga kagum. Marie dan Isaac Newton juga kagum. Yang lain pun nyuruh Alfred Nobel mengakui Tesla dan Alfred juga tidak bisa mengelak karena dia sendiri tidak bisa melakukan itu. Thomas Edison juga ada di sini dan dia mengakui kalau Tesla seorang bona fide jenius. Lalu Tesla yang sudah bergabung dengan Gondul pun muncul dan mentakan, pelajari, dan ciptakan. Dan yang seorang bilang, dewa itu baginya hukum fisika. Dan Tesla pun muncul menggunakan armornya yang bernama Super Automaton. Melihat itu, Gal sangat terkejut. Lalu Tesla mengatakan kalau sekarang adalah waktunya mereka melampaui para dewa. Lalu Sinbaraluh memperlihatkan Hermes yang sedang bermain musik. Dan setelah beres seseorang tepuk tangan dan memuji itu lagi yang indah sekali. Yang terentak itu adalah Bill, dan dia tahu itu lagu untuk Hades. Hermes membenarkan. Hermes pun menjelaskan kalau ini adalah sesuatu yang dia persembahkan sebagai hadiah bagi para pria hebat ini. Lalu Hermes nanya kenapa Bill datang ke ruangannya. Dan Bill ternyata ingin Hermes menyampaikan sesuatu pada Zeus, yang dimana pesannya Bill sendiri yang akan bertarung di ronde selanjutnya.